Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 24 November 2022, dengan judul Pencipta kita akan menebus kita. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, suatu ikatan yang kuat dan lembut menyatukannya dengan domba-domba yang digembalakannya. Sementara gembala itu menuntun kawanan dombanya melalui bukit-bukit yang berbatu-batu, melalui hutan dan jurang yang berbahaya, ke pelosok-pelosok yang berumput di tepi sungai. Ketika ia menjaga domba-domba itu di gunung-gunung sepanjang malam yang sepi, melindunginya dari perampok, merawat yang sakit dan lemah dengan lemah lembut, hidupnya menjadi satu dengan domba-domba itu. Suatu ikatan yang kuat dan lembut menyatukannya dengan domba-domba yang digembalakannya. Meskipun kawanan domba itu besar, gembala itu mengenal setiap domba. Masing-masing mempunyai nama dan menyambut bila gembala memanggil namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sifat karakter dari seorang gembala terhadap dombanya. Ada ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Ada satu keterikatan, ada satu keintiman di mana gembala mengerti dengan betul akan apa yang dirasakan oleh domba-dombanya. Demikian juga domba-domba itu memahami akan apa yang sedang dilakukan oleh gembalanya. Domba-domba akan mengerti, domba-domba akan tetap ikut sekalipun itu diajak ke jalan-jalan yang berbatu-batu, ke lembah-lembah, karena domba-domba percaya kepada gembalanya. Demikian juga gembala, tentu ia yang mengetahui akan jalan-jalan yang terbaik, kehidupan yang paling pas, makanan yang paling tepat untuk domba-dombanya. Makanya ada ikatan, ada satu persekutuan yang kuat di antara gembala dan juga domba. Bila mana domba mengalami ketakutan, gembala mengerti akan hal itu. Bila mana domba cedera mungkin karena melompat dan kakinya terkilir, gembala mengerti akan hal itu. Dan gembala akan mengobati dengan segera, akan memperlakukannya istimewa terhadap domba-dombanya. Di poin yang kedua dikatakan demikian. Yesus mengenal kita secara pribadi dan terharu dengan kelemahan kita. Mari kita baca kutipannya. Sebagaimana seorang gembala duniawi mengenal domba-dombanya, demikian juga gembala ilahi mengenal kawanan dombanya yang tersebar di seluruh dunia. Yesus berkata, "Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku." Yesus mengenal kita secara pribadi dan terharu dengan kelemahan kita. Ia mengenal kita semua dengan nama kita. Ia mengetahui rumah yang kita huni serta nama setiap penghuni. Kadang-kadang ia memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk pergi ke suatu jalan di suatu kota, ke suatu rumah untuk mencari salah satu dombanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bukti bahwa Yesus gembala yang terbaik, gembala yang agung. Bukan saja karena ia mengenal nama kita, tetapi lebih daripada mengenal nama kita, Yesus sangat paham, mengerti akan setiap kelemahan kita. Yesus tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Yesus tahu apa yang menjadi titik lemah kita, apa yang menjadi tangisan kita, apa yang menjadi persoalan kita. Dan bukan sekedar Yesus tahu, tetapi oleh karena kedekatan yang sangat aktif
akrab, yang sangat intim tadi, Yesus selalu menyediakan akan waktunya, perhatiannya, kemurahan hatinya, keramahannya untuk menolong kita yang lemah ini. Ia mengenal kita secara pribadi dengan sangat detail, baik mengenal kekuatan kita, demikian juga mengenal akan kelemahan kita. Poin nomor 3, ia menaruh perhatian kepada setiap jiwa seolah-olah tidak ada yang lain di permukaan bumi ini. Mari kita baca kutipannya. Setiap jiwa dikenal benar oleh Yesus seolah-olah bagi dia saja satu-satunya juru selamat sudah mati. Kesedihan setiap orang mengharukan hatinya. Seruan untuk minta pertolongan sampai ke telinganya. Ia datang untuk menarik semua manusia kepadanya. Ia menyuruh mereka, ikutlah aku. Dan rohnya menggerakkan hati mereka untuk menarik mereka datang kepadanya. Banyak orang enggan datang kepadanya. Yesus mengenal siapa mereka itu. Ia pun mengenal siapa yang mendengar panggilannya dengan sukacita dan bersedia datang di bawah penjagaannya. Ia menaruh perhatian kepada masing-masing seolah-olah tidak ada yang lain di permukaan bumi ini. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 96 dan 97. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah bentuk bagaimana Allah Yesus Kristus memperhatikan kita, mengenal kita. Setiap rintihan kita, setiap doa-doa kita dikenalnya. Bahkan dikatakan seakan-akan di dunia ini tidak ada orang lain selain diri kita. Itu menandakan bahwa kasih Allah sangat terfokus. Allah benar-benar mencurahkan segalanya untuk kita. 3 poin utama kita hari ini adalah: pertama, suatu ikatan yang kuat dan lembut menyatukannya dengan domba-domba yang digembalakannya. Yang kedua, Yesus mengenal kita secara pribadi dan terharu dengan kelemahan kita. Dan yang ketiga, ia menaruh perhatian kepada setiap jiwa seolah-olah tidak ada yang lain di permukaan bumi ini. Inilah 3 kesimpulan yang bisa saya bagikan bagi kita semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Berilah kami kuasa Roh Kudus Tuhan agar kami mengerti dan memahami firman ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.